Ini yang saya tanyakan tuh Anissa 165. Apakah kalau perintah itu semua nabi mendapatkan perintah? Yang saya tanyakan itu apakah sunnah itu juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad? Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atas perintah Allah, dia tidak bisa menjalankan tugas dalam siapapun tanpa perintah Allah. Ya. Perintah itu bisa ada yang langsung seperti Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad, ya, Nabi Ibrahim, Isa dan juga Adam itu perintah langsung, bercakap langsung. Itu sebagian versi ulama begitu ya. Tapi yang paling rajih paling kuat itu hanya Musa dan Muhammad, ya, yang rajih, ya. Yang Adam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Isa itu ada ulama yang tidak langsung, ada yang bukan langsung. Allah salam. Karena waktu itu kita nggak hadir di sana ya Pak, gimana ya? Nggak ada. Begitu ya. Jadi wahyu, yang wahyu, ya. Tadi diterangkan di sini, wahyu itu selalu didapatkan oleh para nabi, ya. Wahyu. Kalau kita bukan wahyu, manusia biasa itu dapatnya apa? Pak Yai itu gimana? Ilham, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad ahrama zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ilham itu tergantung dari hati kita, ya. Nah, hati kita tuh baik dengan Allah, tidak bermaksiat pada Allah, ilhamnya positif, bagus, ya Bu ya, mimpinya bagus. Tapi kalau ilham kita tuh buruk, berarti hati kita juga buruk, sering bermaksiat pada Allah, gitu ya. Oke, moga silakan yang berikutnya. Ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, amin. Tadi Ustaz sempat menyinggung soal kafir, jama, bunga kafirun, jama kufur, tunggal, mudzakkar salim itu kafirun. Gitu. Yang ingin saya tanyakan atau kehati-hatian bahwa kafir atau cover bahasa Inggrisnya gitu, cover menutup diri dari kebenaran itu kan sebenarnya bahasa lazim dan bahasa Allah lewat Al-Quran gitu. Tapi lewat husbul fikri atau perang ideologi, perang pemikiran itu kita kayak dipersulit untuk menyebut kata kafir karena seakan-akan kata itu kasar gitu. Nah, kita kayak dijauhkan dari kata-kata Al-Quran yang itu kata-kata Allah sendiri, baik kafir, bid'ah, haram, neraka, yang itu suka memang wajib diutarakan oleh para dai. Tapi sementara beberapa kita sudah termakan isu bahwa kita dibuat anti terhadap kata-kata Allah itu. Kita kayak dijauhkan. Nah, apakah ini perang ideologi atau husbul fikri itu? Terima kasih. Ayat 164. Wa kallama Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Peragaannya kira-kira bagaimana? Allah ngomong-ngomong kalau Musa secara langsung kira-kira bagaimana? 167. Innal ladzina kafaru an sabilillahi wasaddu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menghalang-halangi di jalan Allah. Bentuknya seperti apa? Pertanyaannya, menghalang-halanginya bentuknya seperti apa menurut ayat ini? Yang terakhir, kaitannya dengan Mas Catur, Indonesia sekarang sudah menandatangani Board of Peace. Palestina. Piagam perdamaian. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim ketika itu
ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pakai dulu yang masalah buat office tadi itu ya karangan Trum, Sitrum itu penjahat itu kok. Saya dapat kiriman dari media massa. Sekarang ini Allah sedang menghukum Amerika dengan ketebalan salju 3 sampai 4 meter. Semua beku datang ke Amerika ini. Ada yang melihat ya di YouTube ya, di media sosial, sehingga tidak bisa gerak, bisa makan, listrik mati, semua air jadi beku semua. Saya hanya melatih orang-orang saya itu mulai dari kena beku itu. Itu ya, artinya itu sedang dilanda kebekuan sekarang ini ya. Nanti saya kirim di grup ya itu ada. Nah, ini yang ketiga ini jawabannya hampir sama yang disampaikan oleh Ustaz satu tadi itu, bahwa memang yang kafir itu istilah Islam, istilah dari Allah langsung. Kafir, kufur, kafirun jamaknya ya, kafirin. Jadi sampai pun orang non muslim dikatakan kafir nggak mau ya. Orang-orang non muslim itu artinya bahwa itu kafir atau tidak? Kafir. Orang yang tidak mau bersyahadat, orang yang mau dia berthayyibah, yang tidak mau sholat, apapun, jangankan orang non Islam, orang Islam yang tidak mau sholat, tidak mau berzakat, infak sedekah, tidak mau bermajur ini, itu termasuk orang kafir loh. Kafir, cuman kafir itu macam-macam kan? Kafir itu kan jamak, singularnya kan kufur. Kufur itu berarti dia ingkar, tertutup hatinya, nikmat Allah itu tidak bisa disyukuri ya, tidak bersyukur. Ya, artinya kan orang yang dapat nikmat Allah itu kan bersyukur, memberikan zakat, infak, sedekah. Ya, tadi itu yang surat Al-Balad tadi itu yang saya closing tadi itu orang-orang yang hatinya beriman ulama harus bersyukur ya. Dalam jalan yang terjal, yang mendaki, adanya yang bisa memberikan kebebasan para budak dan juga yatim piatu dan orang miskin. Itu tentunya jalan yang sulit, yang syukur. Tapi kalau orang yang sudah berlebihan malnya, ya, tapi tidak memberikan infak, sedekah dan zakat, itu tentang kufur. Nah, cuman dia masih punya satu syahadat, nggak mau murtad, tapi nggak menjalankan ibadah. Itu kufur, itu kafir juga. Ada kafir tulen. Yang kafir tulen adalah kafir yang sejak awal dilahirkan alas turun kongkolu balas sahidnya, ya. Tapi ingkari itu tidak bersyahadat, ketika lahir senger, gede menjadi ya majusi, Yahudi dan juga Nasoro. Itu yang kafir tulen. Tapi mereka katakan kafir nggak mau. Lo nggak mau nggak mau. Itulah. Jadi oleh itu bagaimana siap kita terhadap istilah-istilah yang diberikan Allah dalam Quran ini, ya kita tetap konsisten, komitmen bahwa kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Quran. Ya. Nah, aplikasinya dengan perdagangan dunia yang dijaga oleh apa? Terus ini tentunya orang politik katanya itu jebakan. Orang itu jebakan. Jadi katakan Indonesia ini termasuk kejebakan kata mereka ya, untuk terjebak. Sehingga kita harus bayar berapa triliun? 17 triliun iurannya aja Pak. Untuk masuk itu harus membayar 17 triliun. Alasan Indonesia agar bisa ikut menangani langsung masalah Gaza ya, bisa. Kalau dia tidak masuk di dalam wadah itu, dia tidak bisa cawe-cawe. Jadi alasan yang bisa digunakan mungkin terlalu logika ya. Tapi apakah terus betul-betul akan berbuat untuk kedamaian biasa? Allah bilang soal ya, kita nggak paham, kita baru awal ya. Alasan kedua, bagi seorang politikus yang kritis mengatakan bahwa Indonesia ketakutan oleh Trump dan tentaranya karena dia bisa menculik kepala negara seperti apa yang diculik kemarin itu Venezuela. Nah, itu tidak diculik sampai istrinya sampai sekarang diculik ya kembali kan.
Sehingga yang jadi presiden sana itu adalah bonekanya Trump. Nah, Indonesia juga dianggap oleh politisi itu ketakutan. Indonesia takut nanti betul-betul dengan teknologi yang canggih, ya, kekuatan power yang canggih itu kayak ketakutan itu kira-kira begitu ya. Allah yang bersama ada paham itu. Ya kita hanya bisa berdoa semoga bisa selamat. Toh Trump itu hanya berapa sih? 10 tahun kan? 10 tahun selesai ya. Apalagi kan berlanjut kalau presidennya ganti yang seperti yang wali kota New York yang Islam itu yang ayo berani mau kampanye presiden nanti ya itu lain lagi mungkin itu akan hilang itu nasib kita. Allah saya paham ya. Terus Al-Isra 1:4 itu tidak langsung pada Allah. Nah saya katakan ya di ayat-ayat surat di luar Al-Isra ada pembicaraan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam itu ya. Di link ISBN atau link HKI saya itu ada nanti apa yang diajarkan oleh mereka kepada ya. Nanti bisa di Google di ISBN atau itu ya. Itu kemudian bentuknya apa? 167 menghalangi. Sekarang ini bentuknya banyak. Mereka orang-orang Nasrani itu di Manado menghalangi umat Islam untuk membangun masjid musola. Ya. Mereka katakan dia juga ini balasan karena di negara-negara di daerah-daerah Jawa itu juga orang Nasrani buat kerja juga dihalang-halangi. Nah ini balasan di Manado yang mayoritas non Muslim menghalangi orang Islam buat musola suruh gitu ya. Mereka mengatakan itu balasan karena saudara kami Kristen di Jawa membuat kerja juga dihalang nggak boleh. Apakah itu seperti itu bentuk menghayal semuanya tidak mudah, tidak bebas untuk sholat lima waktu di muka di masjid saja harus seperti itu ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada tempat ini. Kalau jelas makin sudah ada waktu, tapi tadi Pak Baik masih ada yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajian cerdas pagi subuh Sabtu yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan semua keluarga kita diberi Allah kesehatan, sembuh dari segala penyakit, dan kita yang hadir diampuni Allah dosa kita. Amin. Dan dimasukkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustaz, walaupun aku penohok ya kan, tapi kasih saya waktu setengah menit untuk mengutarakan sedikit sesuai dengan pokok bahasan juga. Jadi kalau menurut saya ya, bahwa kita sudah tahu semua bahwa semua nabi-nabi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu ya, kita tahu semua ada 25 nabi yang wajib kita tahu sejarahnya. Dan menurut ulama-ulama dari kitab-kitab itu jumlah nabi itu banyak, tapi mereka tidak rasul, bahkan ribuan. Tapi kalau yang 25 ini nabi dan rasul. Ya kalau kita lihat semua nabi dan rasul ini semuanya punya tantangan, semua punya imbang, semua punya perlawanan yang memusuhinya supaya dakwah nabi itu tidak bisa disebarkan, yaitu syariat yang dibawanya, hukum yang dibawanya, ibadah yang dianjurkannya. Kalau kita lihat Nabi Adam umpamanya, Nabi Adam musuhnya yaitu Azazil yang berubah jadi iblis. Nah seterusnya nabi-nabi yang lain seperti Musa, Firaun, Nabi Ibrahim, kita lihat Namrud, dan seterusnya. Nabi Soleh itu kaumnya kaum Ad, ada di Iran tempatnya, ada di Yaman, ada di Palestina. Nah kalau kita lihat Nabi Muhammad, ya Abu Jahal CS atau Abu Jahal, Abu Sufyan dan seterusnya banyak. Jadi elit-elit politik mereka itu tidak menginginkan dakwah itu
berjalan dan tidak mau menerima karena mengganggu mereka. Mengganggu apa? Kepentingan mereka, kepentingan para elit politik waktu itu. Nah, kalau kita lihat zaman Nabi itu penduduknya, masyarakatnya tidak sebanyak kita yang sudah ratusan juta, hampir 300 juta kita. Di zaman Nabi Muhammad aja hanya ratusan ribu. Sebelum Nabi Muhammad juga itu lebih sedikit. Nah, pertanyaan saya menohok, di zaman kita yang sudah hampir 300 juta, negeri kita nih, ya kalau disebut negeri Konoha ya kan? Nah, yang kan kemarin itu dulu-dulunya nih nenek kita itu numis-numis ke negara Palestina untuk supaya mendukung kemerdekaan kita. Nah kemarin malah cucunya mendukung si penjajah Palestina. Nah inilah dia. Kenapa kita ini bisa seperti ini? Lupa sejarah. Kita tahu semua bahwa kakek kita dulu numis itu minta ke sana, tolong didukung kami merdeka, tolong didukung kami merdeka. Setelah kita merdeka, cucunya nih mendukung yang menjajah Palestina yang belum mendukung kita, malah udah mendukung, bukan hanya mendukung secara moral, pakai duit lagi yang disebutkan Ustaz tadi. Nah pertanyaan saya, kalau dulu ada Fir'aun, kalau dulu ada Namrud, kalau dulu ada Abu Jahal dan CS, sekarang negara yang namanya Konoha ini siapa? Namrudnya, siapa Fir'aunnya, siapa Abu Jahalnya, siapa Dajalnya? Mohon maaf, mungkin kita semua tahu. Cuma ini mengingatkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang zaman ringkasnya dulu masih termasuk mendukung Indonesia merdeka. Sekarang nggak mendukung. Pemerintahan yang 10 tahun lalu nggak mendukung, sangat tidak mendukung. Tapi sekarang ini mendukung. Salah satu di antara upaya mendukung Indonesia adalah membawa 1.000 anak-anak Palestina maksudnya dibuatkan satu pulau sendiri oleh Presiden Prabowo. Itu salah satu bukti Indonesia mendukung. Kemudian juga tadi yang buat office tadi itu salah satu niatan dari Pak Prabowo adalah untuk menyelamatkan Gaza. Dia masuk meskipun dengan iuran 17 triliun, dia masuk situ agar bisa cawe-cawe ya. Kalau kita mau kedalamannya itu maka kita cawe-cawe di situ. Kita husnuzon saja, yaitu husnuzon ya, bagian dari usaha negara kita oleh Pak Prabowo. Semoga berhasil. Hanya kelemahan Pak Prabowo adalah karena ada mereka yang 10 tahun yang lalu persoalan politik, hukum dan macam sehingga sekarang tersandera. Bagus hanya banyak tersandera. Ya, ini yang jadi masalah. Pak Prabowo juga sudah memanggil para oposisi ya, termasuk Refli Harun, semua yang mantan dirjen siapa itu? Yang dari Makassar dulu Pak. Satu lagi yang dulu dirjen sekjen itu kan orang yang paham betul apa yang pikiran mereka di dalam itu, kita tidak tahu bocorannya apa nggak tahu, tapi saya kira mereka memakai Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga punya alasan-alasan, termasuk juga perwakilan TNI semua mereka Pak Prabowo, tapi apa hasilnya kita nggak paham. Tapi kita hanya disimpulkan tersandera tadi ya, tersandera. Bagaimana sampai kapan nggak tahu, kita Allah bersama. Jadi ini yang antara itu yang dimaksud dengan Pak Toyib adalah ada Dajjal, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda yang jelas itu Abu Janda ya, Abu Janda, ada Benon, ada Maman, itu itu semua itu ya, itu mungkin itu maksudnya itu ya. Demikian bagus saja. Secara waktu juga kita berpisah, kita coba lagi hari Sabtu depan dengan Pak Situ Juman menghadirkan saya untuk yang berturut atas seluruh hadirin dan seluruh acara ini terselenggara dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur istiqomah umat barat, umat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita masih berkuat iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu, salah satu taman surga. Barusan kita dengarkan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Haji Umar Hasidik tentang surat tafsir surat Al-Nisa ayat 161 sampai 170. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.